At-Tamarin fi Sufha Salasa wa Khamsun. Halaman 53. Ya. Saya baru terima dari Wismu aja nih. Yang lainnya saya lupa saya baca. Saya lupa Pak Erik lupa apa sama Pak Binadi atau saya diketik namanya langsung masuk. Saya baru ingat semalam. nggak perlu kita bahas ya, karena orangnya juga nggak ada nih. Kita langsung masuk ke pelajaran 10 sekarang. Jadi kalau pelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang naat man'ut. Ya. Naat itu ada artinya kata sifat, man'ut artinya kata yang disifati. Ya. Apa ciri-cirinya paling utama? Alif lam, terus tanwin, mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama'. Jadi ingat yang sama itu apanya? Dari segi nau'nya, jenisnya, dan adatnya, jumlahnya. Intinya itu. Ya. Jadi itu salah satu tarkib. Tarkib itu susunan kata-kata. Ya. Antara isim dengan isim. Naat man'ut. Sebelumnya kita sudah belajar mudhof ilaih, idhofat. Ya kan? Nah, hari ini kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya itu ad-darsul asyir. Nanti ini kalau ad-darsul asyir itu contoh apa tuh? Ad-darsul al-asyir itu contoh apa tuh? Bukan, maksudnya tulisan kata lafadz ad-darsu al-asyir itu contoh apa? Naat man'ut. Jadi udah paham gitu maksudnya. Oh iya, naat man'ut. Ini kita akan fokusnya belajar ke kepemilikan ya. Li laka lahu nanti. Kita baca dulu percakapannya. Silakan dibaca. Mas Lega dulu boleh. Oh iya, bisa ini, bisa apa? Bisa berapa orang nih? Hamid sama Muhammad ya? Hamid Muhammad. Ya boleh. Siapa jadi Hamid? Yang ngacak Pak Erik nih. Saat tadi kamu udah dibahas. Selesai kan? Tidur lupa. Jadi siapa Hamid? Mas Lega Hamid ya? Muhammad itu siapa? Pak Erik. Ininya nanti ini apa? Bingung jawabnya apa? Harus deketan. Atau Pak Abbas, ayo Pak Abbas. Iya boleh. Pak Abbas sama siapa? Gigi sama Pak Ismi. Muhammad Hamid. Mas Lega sama Abbas? Babas? Iya. Pak Erik katanya. Oh, sama Pak Erik. Mas Lega sama saya. Iya udah boleh. Dan duduk sini berarti. Oke, sebelah Pak. Iya boleh. Atau nggak apa-apa sini. Iya, ini kan percakapan duduk sini berarti. Iya, kan mic-nya. Di sini udah. Di sini. Suka gitu ya, Mas ya. Percakapan mic. Iya. Apa mikrofon? Yang ini ngomong nih, ngomong sama apa? Siapa Ahmad? Oh, ya kan Erik. Saya Hamid. Ya terserah boleh. Iya kan, Pak. Pak Mas Lega sama Pak Abbas. Iya. Ini yang mana Pak? Saya Hamid deh, yang dikit. Hamid. Dikit. Lanjut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man anta? Waduh, udah dijawab sama
Atau sama Kak Es ya? Ya. Ana tolibun bil jamiati. Bil Bil jamaati. bil jami'ati. Bil jamiati. Artinya tahu kan? Saya pelajar yang Di kampus, di sebuah kampus. Oh. Karena tolibun itu mahasiswa. Saya seorang mahasiswa di sebuah kampus. jamiati. Saya pelajar di kampus. Bilangnya mahasiswa ya kalau di kampus itu. Iya, saya mahasiswa di kampus. Lanjut. A'anta tolibun jadidun? Naam, ana tolibun jadidun. 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 Ya. Ya. Saya mahasiswa baru. Waalaikumsalam. Man aina anta? Min. Oh, min ya. Oh, min. Oh, min aina anta? Tahu kan artinya Pak Bas? Dari mana? Min dari Langsung dibaca, langsung terjemahin aja ya. Ana saya min dari minal Hindi. Saya dari India. Ma ismuka? Siapa nama Anda? Jadi kalau ini bacanya Mas Muka. Oh, gitu langsung. Mas Muka. Mas Muk. Gitu. Mas Muk. Saya Siapa percakapan. nama Anda? Saya percakapan. Tapi emang boleh masbuk gitu ya. Iya, emang begitu nih ya. Orang Arab bilangnya gitu. Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Muhammad itu sukun apa fathah apa kasrah? Muhammadun. Ana? Muhammadun. Muhammadun gitu. Ana Jadi kita Muhammadun. kalau percakapan memang ismi Muhammad lagi percakapan begitu ya. Cuma kalau kita lagi belajar mesti dijelasin. Siap. Ismi Muhammadun. Nah gitu. Bukan Muhammadan. Bukan Muhammadin. Muhammadun. Kenapa dibaca Muhammadun? Karena Tidak ada alif lam. Karena tidak ada alifan dalam nama asli orang Arab. Yang laki-laki Arab. nama laki-laki Arab asli. Iya nama asli laki-laki Arab. bukan Muhammad itu bukan asli nama asli Arab. Dia bisa terima tanwin kan Muhammadun. Kalau nama laki itu Arab dia nggak bisa terima tanwin kayak Aisyatu, nah gitu. Usmanu, Hamzatu, Umaru itu namanya isim ghairu munsorif, tidak terima tanwin. Kalau ini Muhammad bisa terima tanwin dia, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin bukan. Iya sih baru tahu. Emang nggak pernah udah tahu. Lanjut. Bahkan ini gak sih, ini lagi ngomong sirah Nabawiyah jadinya. Sirah Nabawiyah itu kan pernah bahas. Nama Muhammad itu belum pernah ada itu di apa namanya di waktu pertama kali dikasih nama Muhammad itu yang pakai nama itu cuma berapa orang, segelintir orang. Kenapa Allah tuh memberi nama Muhammad? Karena emang jarang dipakai, hampir nggak ada yang pakai. Ya, kalau yang umum itu kan nama-nama ya tadi Umar, Utsman, Zaid, itu umum tuh. Abdul, Abdullah itu. Tapi Muhammad tuh jarang. Kenapa Allah memberi nama Muhammad? Salah satunya itu. Lanjut. Tapi kenapa? Tadi sebenarnya saya pertanyaannya tuh ismi Muhammadun itu adalah nanya begini, kenapa nggak dibaca Muhammadan, kenapa nggak Muhammadin gitu? Kalau dibaca tanwin ini kan jelas karena nggak ada alif lamnya, ya kan? Tapi kenapa baca Muhammadun gitu loh? Itu tadi saya tanya sebetulnya.
Kenapa nggak Muhammadan? Kenapa nggak Muhammadin gitu? Enggak Muhammadin karena tidak didahului oleh huruf jar. Karena Muhammadan. Kenapa nggak Muhammadan? Oke, itu masuk akal. Kalau Muhammadan. Kalau dibaca Muhammadin kan juga bisa juga dibilang begini. Itu kan depannya mungkin aja mudhof misalnya gitu kan. Mudhof ilaih kan bisa mungkin juga begitu kan? Mungkin nggak? Ini udah langsung pembahasan gitu. Enggak mungkin kan? Nggak mungkin. Karena ada ya-nya itu kan pasti kasroh, enggak mungkin tuh kan. Karena memang kata dasarnya ketika tidak ada alif lam pun. Dia kalau sendirian, ini kan ada beberapa kata, ada isim, ada iya, ada tiga itu. Asal kata juga kayak kan? Betul asalnya. Kalau sendirian, Iya. ini kan kalimat kan, ismi Muhammadun. Faiz boleh jawab ya kalau bisa jawab gak apa Faiz. Oh, baik. Betul nggak di pesantren dibacanya begitu ismi Muhammadun, betul nggak? Betul. Tapi kenapa alasannya Muhammadun? Nggak tahu. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Dia kan nunjuk di depan apanya. Kok udah lupa lagi? Ini bukan pembahasan basic ini. Ini kalau kita ngomong jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Ismi itu fi'il apa isim apa huruf? Fi'il. Apa ciri-cirinya? Biasanya fi'il amr itu ada alifnya di depan. Kayak kul, makanlah. Nggak ada alifnya. Kul, katakanlah. Nggak ada alifnya. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul a'udzu birabbin nas. Kul huwallah, kan nggak ada alifnya. Ayo, masa lupa nih? Karena kalimat yang diawali fi'il, kata awalnya pasti. Sebentar. Tadi kan dibilangnya jumlah fi'liyah. Saya tanya alasannya kenapa? Apa alasannya fi'il? Fi'il cirinya apa fi'il? Apa ada ciri fi'il di sini? Menurut Faiz ini ismi ini fi'il apa isim apa huruf? Apa? Isim fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Karena dia menyebutkan nama. Menyebutkan nama. Selain itu apa lagi? Ya betul, isim itu nama betul. Iya, sebelum ke sana Pak. Berarti kalau Bapak pada dia menjawab mubtada khobar, berarti kan menganggap isim itu isim berarti kan? Kata dia mubtada, pasti isim di awal kalimat. Pertanyaannya kenapa ada yang bilang fi'il tadi kan? Kenapa disebut fi'il, kenapa disebut isim? Karena Muhammad itu fa'il, subjek. Istilah fa'il itu kan berarti jumlah fi'liyah kan? Fi'il Iya, fa'il. iya. Nah, berarti kan ini dianggapnya sebagai fi'il dong. Kalau jumlah fi'liyah kan berarti ada fi'il fa'il kan? Ismi itu saya ya. Ya, artinya nama saya, my name. My name. Oh ya berarti fi'il nama saya. Berarti apa yang betul? Ismiyah. Jadi yang betul jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Sampai masih bingung sampai sini? Masih bingung? Masih bingung? Ada yang masih bingung? Bung Eris sudah ketemu catatannya. Jadi ismu jadi pun gitu ya. Jadi gini, sederhana, simple ya, simple ya. Jadi untuk memahami ini kan sebenarnya sederhana, seperti sederhana. Ingat kembali apa tuh ciri isim, apa tuh ciri fi'il, itu kan basic banget. Sekarang kita lihat, ismi itu ada nggak ciri isimnya, ada nggak ciri fi'ilnya, gitu kan? Cuma gitu aja. Kalau fi'il kan jelas apa ciri-cirinya? Ciri fi'il. Bisa patah semua. Bisa, biasanya begitu. Terus, ini ada fathah semua enggak? Kan enggak. Fathah semua enggak? Enggak. Enggak kan? Terus apa lagi ciri fi'il yang lain? Diawali dengan Niat, nun, ya, alif, ta atau ana itu. Ada nggak di sini? enggak ada Ada alif itu. alif ya. Alif.
Terus apa lagi? Diawali dengan apa? Fiil Saufa. saufa, kod. Kod. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, sekarang berarti tinggal satu ke alif tuh ya. Alif. Ana itu kan? Pertanyaan begini, alif ini apakah betul alif ana itu atau bukan? Nah, itu pertanyaannya. Kan. Kenapa bukan? Karena itu bagian dari satu kata, ismun. Ini simpel ya ini. Itu kan terdiri dari kata ini. Isim plus ya. Tadi apa? Muhammad ya. Ini ada 3 nih. Betul betul. Nah, jadi kenapa kata dibaca ismi Muhammadun. Nah, gitu. Jadi kalau ini isim, ya juga ini kan artinya saya, kata ganti dari saya untuk posisi maf'ul, bukan di awal tapi di belakang. Nama saya, my name. Kalau saya kan bahasa Arabnya apa? Ana kan. Kalau dibilang sini misalnya ana Muhammadun. Ana Muhammadun. Iya, kalau ini yang ngomong kan ininya apa namanya? Ya orangnya sama sebetulnya. Ana Muhammadun, saya Muhammad. Secara mana ini sama ini? Secara mana ini sama? Jadi kalau misalkan dia bilang apa namanya? Ananya nih mau di belakangin jadi ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak apa ya? I jadi me. Tapi kalau ini karena dia kepemilikan jadi my. Gitu kan? Nah, gitu. Dibentuknya begitu ya. Jadi ini udah pasti harusnya ini basic banget ya. Ini udah pasti isim. Kalau Faiz sih ingatnya karena isim, udah pasti isim dia. Isim ini satu huruf, satu kata maksudnya. Satu kata lafaz. Bukan tambahan kayak ana itu segitu. Ya. Ana itu. Pakai ismi itu karena ditanyanya pakai ismi juga ya kan? Kan mas muka tadi. Iya, makanya pakai ismi kan. Ya, pertanyaannya mas kan. muka. Siapa nama Anda? Iya. Gitu. Kapan pakai anak? Boleh juga jawabnya Ana Muhammad Boleh, bisa, boleh. Oh. Ana Muhammad. Boleh. Cuma kalau ditanya ismi, dia ini jawabnya nyambung gitu. Nyambung. Jadi ismi. Kalau gaulnya anak langsung ya. Dua-duanya bisa dipakai. Pakai isim juga. Bisa. Siapa ente gitu. Aneh gitu kan kalau gitu. Yang Mas Leka sering ngomong aneh. Kalau Betawi kalau gitu. Padahal pakai semua. Oke. Jadi itu pasti jumlah ismiyah. Berarti kalau jumlah ismiyah apa ini posisinya? Mubtada khobar. Ah, gitu. Berarti kalau itu kan berarti dia mubtada. Ya kan? Mubtadanya itu ada 2 nih, ada mudhof, ada mudhof ilaih. Ya kan? Isim sama ya kan? Ini kan isim, ini kan huruf kan? Ini huruf apa isim nih? Ya. Isim, jangan salah. Ya ini isim domir. Ini isim dengan isim. Isim dengan isim berarti namanya apa? Istilahnya mudhof ilaih. Dia menempati sebagai mubtada. Ya. Khobarnya mana? Muhammadun. Apa hukum bacanya ini khobar mubtada? Marfuun. Wala mutrafinya? Domatun. Domatun fi. Ya, ini kan? Tadi ini alasannya kenapa disebut baca Muhammadun. Jadi kan saya tanya kenapa dibaca Muhammadun kan? Kenapa bukan Muhammadan? Kenapa bukan Muhammadin? Kenapa nggak boleh baca Muhammad sukun? Kecuali lagi ngobrol ya, ngobrol udah sama-sama ngerti gitu.
Tapi kan lagi belajar mesti ngerti nih. Kita kan lagi belajar ini nih. Dibaca an, in, un, a, i, u, atau mati kan gitu. Paham tuh? Jangan lupa ya, ini basic nih. Khobar jadinya ya, Muhammadun. Karena dia khobar. Dan khobar, hukum bacanya Marfu, marfu'un. Walamat rafi'nya apa? domatun, Domatun. Lianahu fi akhirih. isim mudzakkar mufrad. Ini hafal aja atau paham? Dua-duanya gitu dong, mantap. Dua-duanya dong gitu. Soalnya antara mulut dengan mata tuh genyok gitu. Mungkin kan habis bangun tidur. Oke, lanjut ya. Lanjut. Saya berarti isim Muhammad. Lanjut, Pak Abbas. Wa man hajal fata allazi ma'aka. Apa artinya? Mas Mu? Artinya. Fata artinya pemuda ya. Ya. Siapa ini? Dan siapa ini? Dan siapa Yang Wa kan dan, terus man apa? Siapakah? Sambil dicoba Pak Abbas diterjemahin. wa dan man siapakah hajal fata hajal Pemuda ini. pemuda ini yang kekar, Alladzi apa? yang alaji, yang ma'aka. Iya, ma'a artinya beserta, bersama. Ka tuh kamu, laki-laki. Beserta kamu, bersamamu. yang bersamamu. Waman hajal fata alaji ma'aka. Dan siapa pemuda yang Pemuda bersamamu, ini. ya, Pemuda ini hadanya yang- lupa. ini yang bersamamu, Bukan yang kekar loh ya. bukan sama. Harus kekar katanya. Ya antum ikut aja. Udah langsung jawab. Huwa zamili. Artinya? Dia samil Itu pakai jim. Kalau ini kan pakai za. samil Zamili. Apa artinya? Dia adalah my bestie. sahabat ya. Za itu artinya teman sekelas. Oh, teman sekelas. Teman sekelas atau teman seangkatan, zamili. Zamilun. Karena dia menunjukkan kepemilikan, my gitu kan, my friend. Ya. Teman sekelasku. Atau teman seangkatan, teman selifting juga bisa. Kalau sohib apa? Sekar. Bisa ya, bisa sohibi bisa. Sohib kan dari bahasa Arab. Iya, maksudnya. Sodiki, kalau teman dekat sodiki. Tadi kan Ustaz bilang Sodik. ini sahabat, berarti lebih dekat banget sohib sama Zami. Jamil itu untuk menunjukkan teman sekelas, Oh, gitu. teman seangkatan. Satu komunitas, satu kampung. Teman Lebih ke situ, lebih ke teman mahasiswa, teman kelas, gitu. Lebih ke sekolah dia, apa teman. Ya. Oh, lebih ke sekolah Mas. Kenapa? Kalau ini bisa nggak disebut Zamili? Bisa juga kan kita kelas ini, lagi kelas belajar. Boleh. Kalau ini sih bisa zamili, bisa sohibi, bisa sodiki. Karena kalau di kelas zamili, kalau di luar sohibi gitu kan. Jadi kalau lagi teman bisnis sodiki kan itu juga begitu. Pinjam dulu saran. Sodik itu artinya suka pinjam duit gitu. Enggak, sodik itu artinya sodik itu artinya teman dekat. Teman dekat. Kalau teman dekat itu kan artinya ya utang piutang biasa gitu kan. Kenapa Nabi Muhammad dengan Abu Bakar disebut sohib juga tuh? Selain sebagai saling utang piutang. Ustaz mau nggak sohib sama saya? Itu diantaranya. Bukan satu-satunya. Iya. Ya, Aris. Pinjam dulu dong 100 dong. Pinjam 100. Oke, lanjut. Huwa aidon min hindi, Minal Hindi. minal hindi. Apakah dia berasal dari India? Aidonnya apa? Aidon berasal bukan? Juga. Oh juga.
apakah juga Apakah dia? Satu-satu Pak Abbas diterjemahkan satu-satu kata per kata. a- ahwa apakah dia Mm-mm. aidon juga minal hindi dari India Ya, penjawab. La huwa minal yabani. Tidak. Dia dari Jepang. Ya, Pak ini Jepang. Ya, lanjut. ma ismihi apa ismuhu ya Bukan. Ma. mas masmuhu Kenapa bukan Masmihi? manya tadi itu apa namanya isim ya. Iya. Kenapa bukan, boleh nggak dibaca Masmihi? Karena khobar tat. Kalau khobar kan marfu. Ma ismihi. Jadi gini, kalau H itu, usim domir itu, ini kan untuk kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Huwa. Kalau dia posisi sebagai subjek, dia huwa. Kalau dia sebagai objek atau sebagai kepemilikan, yaitu hu itu bacanya. Tapi kadang-kadang tergantung bisa dibaca hu, bisa juga dibaca hi. Jadi ngikutin apa? Ngikutin kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya dibaca ismu, ya dia pasti baca hu juga, bukan nggak baca ismuhi, nggak bisa. Baca ismu. Ini ketentuan supaya dihafal aja kalau gini ya, sebagai pengetahuan. Jadi kalau dibaca hu itu karena dia seperti ngikutin kata sebelumnya. Kalau ismi berarti Ngikutin tu itu ya. Tat. Kalau ismi mana? Ya tadi kan ismi kan nama saya gitu kan? Ismi. Ya kan? Karena kan saya itu kan ya. Kata sebelumnya yang mana? Ismu itu. Ya. Ismu. Oh, Isim sebelumnya. ya isim. Jadi sekali lagi, kenapa dibaca hu? Karena hu itu adalah isim domir. Ya, kata ganti. Untuk siapa? Lil goib. Ya, untuk kata laki-laki, untuk seorang laki-laki tunggal, ya kan? Kalau dia sebagai objek, posisi sebagai objek atau posisinya sebagai kepemilikan. Nah, kapan dibaca hu, kapan dibaca hi, itu mengikuti isim sebelumnya. Kalau posisinya sebagai subjek baru hi ya. Bukan. Ini kan kita lagi bahas dia posisi sebagai Objek A. objek. Maha. Kalau sebagai fa'il kan sebagai huwa. Oh iya. Huwa kan. Ini kan lagi bahas sebagai objek. Bisa dibaca hi, bisa dibaca hu. Contoh misalnya ketemu ala sama ketemu ha atasnya kan dibaca alaihi bukan alaihu. Fi ketemu fi huruf jar fi kan. Jadi bukan fiha tapi fihi. Kalau mengikuti namanya apa? Nama mutabi ya? Mengikuti namanya apa? Tabi mengikuti. Tabi. Saya pernah lihat orang Arab ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi lillahi itu kenapa pakai Kasroh. Karena tabi dari ismi. Bisa ya? Iya. Tepatnya sebenarnya dia adalah kan bi itu harfu jar, ya kan? Isminya itu pasti majrur kan? Nah, karena tapi bukan cuma majrur berhenti cuma di situ, kan kita bicara Allahnya kan? Allahnya ini kenapa dia hi? Ya. Karena sebetulnya dia juga bisa diartikan sebagai selain ismi itu sebagai majrur, dia juga sebagai mudhof. Mudhof. Jadi Allah itu dalam mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi bukan tabi. Ya tabi, namanya tabi. Tabi itu umum, apa namanya sebutan umum, nggak spesifik gitu. Kalau kita bilang mudhof ilaih udah spesifik tuh. Oh, lebih khusus lagi. Iya. Karena tabi itu kan artinya yang mengikuti. Mengikuti itu tergantung ininya posisinya seperti apa gitu. Bisa sebagai mubtada khobar, bisa na'at man'ut, bisa badal dan badal minhu, bisa itu sebutan umumnya tabi. Kurang spesifik gitu.
Udah belajar belum istilah ini? Istilah mudhaf ilai. Oh, belum ya? Apa duluan? Kita masa. Nambahnya. Tapi bener sepupu saya juga belajar ini, itu nggak begitu terlalu ditekankan idofa. Dia lebih ke, maksudnya nggak begitu kalau kita kan benar-benar dikulik setiap harinya. Dikulik-kulik aja nggak paham apa. Iya. Padahal dia halamannya udah jauh, tapi pas saya tanya terkait itu, nggak, masih nggak paham. Oh, berarti harus belajar sama Eris. Sama Erik Habis belajar, ngajarin bro. Oh iya. Habis mau ngajarin saya. Oh iya. Kalau belajar dasar kurikulum itu beda dengan ini. Kalau ini kan kita targetnya bisa. Iya. Sampai bisa. Bukan ngikutin kurikulum kan? Benar gak sih? Betul. Ya training gitu. Ada kami gimana sih? Kalau ngomong workshop berbayar tuh. Mahal biarnya tuh. Alhamdulillah nih kita udah punya komhis. Kalau ada komhis lah, ya kan, uangnya buat komhis. Jangan lupa doain ustadznya. Itu dia, yang penting itu doa. Doain apa nih, Tat? Apa aja yang baik benar-benar. Saya udah tahu nih namanya keluar gitu. Emang kalau anak kecil nggak ngerti. Itikaf yang bahas di guru gembul. Ini nih, Tat. Emosi tadi. Nggak apa-apa, kita bahas nanti di lain topik ya. Di kesempatan kita bahas. Kenal sama guru gembul. Oke, lanjut. Tadi saya mana ya? Aneh Pak Antum. Hah? Aneh Pak Antum. Tadi kan ditanya Mas mau. Lah. Saya jadi muhabbet sih. Oh, Mas Buhu tadi ya? Tadi Pak Bas artinya apa Pak Bas? Tadi Mas Bu artinya apa artinya? Mas Muhu, ya. Artinya apa? Siapa kan namanya? Iya. Kok lama amat sih? Saya bingung. Siapa kan namanya? Siapa namanya? Gitu. Kalau Mas bilang, siapa sih namanya gitu? Emang siapa namanya? Gitu. Ismuhu Hamzatun. Ah. Hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Nah, ini baru namanya bahasa apa? Nama asli Arab. Dan dia ada tamar butohnya. Kayak Usamatu. Kayak siapa lagi? Hamzatu. Ini Hamzah ya? Hamzah Usamatu Tolhatu. Nah, gitu. Itu nggak boleh nerima tanwin. Namanya apa? Isim Gorobon. Sorif. Jadi ismuhu Hamzatu. Muhammad itu bukan asli Arab ya? Bukan. Langit ya. Nama langit. Kenapa? Apa? Bukan. Yang Umar juga ya. Umaru nggak boleh Umarun. Dia isim Gorobon Sorif juga. Dia asli Arab kalau Umar. Iya. Terus asli mana Antum? Asli Jayanti. Lanjut. Ini sama kayak gitu ya. Ismi Muhammad sama tuh ngerapnya. Ma lugatuka ya Muhammadun. Lugatuka ya? Apa? Ma lugo tuka ya apa? Ya Muhammadun. Ya. Apa artinya? Apakah bahasamu ya Muhammad? Maksudnya dia nanya, kamu biasa pakai bahasa apa gitu kalau bahasa kitanya. Apakah bahasamu? Ya, kamu. Iya, terjemahan bahasa begitu. Ini iya di sini iya Muhammad maksudnya wahai. Iya, wahai. Jadi kalau pakai ya itu atau hai itu artinya ya itu artinya di sini adalah harfu nida. Harfu nida itu artinya kata huruf panggilan. Seruan panggilan. Kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya Yuhannas, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi kata ya itu kata seruan, kata bahasa istilahnya huruf nida, huruf panggilan. Kenapa kau mesti pakai begini, pakai huruf nida itu? Biar sopan ya. Itu ini apa? Get attention. Jadi lebih orang lebih memperhatikan. Termasuk hai juga ya kepada orang-orang kafir ya. Iya, wahai. Dan juga get attention juga ini apa namanya sopan.
dan lembut. Lembut. Lidah harus sopan dan lembut. Enggak Nggak. tegas kayak hai orang-orang kafir gitu enggak gitu. Jadi enggak, justru kan Allah itu untuk untuk memanggil orang itu supaya dia menarik perhatian dia. Orang itu kan kalau dipanggil secara lembah lembut, sayang itu kan ini lebih hatinya tuh udah lebih kebuka gitu loh, lebih nunduk, lebih akhirnya dia mau mendengarin apa yang mau diomongin. Makanya disebut itu untuk menarik perhatian orang. Diharap begitu. Kenapa ya, wahai gitu. Kalau di kita apa ya kalau di kita? Mas, Pak, Ya, bukan. bukan ya. Kita kalau misalkan gini, kita suami istri ngomong, wahai Dinda, itu kan lebih ini kan, lebih kerasanya lebih romantis. Nah, Wah, lebay kamu. Pakai wahai. kan ada lagunya tuh. Apa itu? Jadi romantis itu apa tuh lagunya? Lagi yang jadi romantis itu, jadi ada lagunya itu. Lagi viral. Mungkin PR ya, Tat ya. Tapi cari tuh ada tuh viral. Oke, lanjut. Lugotil urdiyatu. Ini bacanya lugoti gitu. Oh, lugoti al urdiyatu. Ya. Artinya apa? Bahasa aneh. Bahasa saya, Ya bahasa saya bahasa Urdu. ya, Urdu. Urdu tuh di mana sih? Di sekitaran India sana. Muhammad orang mana Muhammad? Yaman. Jepang. Dari India kan? Jadi India. Urdu itu bahasa seputar India itu jauh. Cuma Bangladesh, Pakistan. ya sekitar anak benua India, Urdu. Lanjut. Tadi udah paham ya, lugoti al urdiyatu. Bukan urdiyata, bukan urdiyati ya. Paham ya? Ahya lugotun sahlatun. Pak Abbas sudah paham ya? Sudah ya. Apa? Kenapa urdiyatu? Baca urdiyatu. Al-Uriyatu karena tadi itu ada alif lamnya. Itu isim. Sim. Terus dibaca u, kenapa? Urdiyatu Kenapa bukan urdiyata? Kenapa bukan urdiyati? karena dia khobar ya, Khobarul mubtada. dibacanya marfu ya. Ya. Asik. Ya, gitu, coba. Kalau betul gitu asik. Lanjut. Ahya lugotun sahlatun. Sahlatun tuh mudah ya? Susah. Betul, mudah. Mudah. Apakah ia bahasa yang mudah? Dia tuh kembali kemana? Urdu. Kenapa nggak pakai huwa aja? Boleh nggak saya baca? Ahwa lugotun salatun, boleh nggak Pak Dadi? Nggak boleh, kenapa? Karena buto. Karena dia pengganti urdiyatul isim muannas. Kenapa dibacanya lugotun salatun? Ngerti ya? Naat man'ud. Juga ya. Itu ya alat man'ud. Cuma dibaca kan alat man'ud dia juga lugotan sahlatan kan boleh kan? Boleh nggak? Lugotin salatin boleh nggak dengan man'ud? Boleh kan, tergantung posisinya. Yang saya tanyakan kenapa nih posisinya? Kenapa dibaca lugotun salatun? Coba. Kata Badi begitu aja kok nggak bisa gitu. Lanjut. Naam. Hiya lugotun sahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah. Ya. Tanpa ada tanda sakanya udah bisa baca benar, berarti udah dianggap saya benar. Udah paham. Kalau secara ini bisa diganti dengan itu nggak? Kak? Itu bahasa yang mudah gitu. Atau apakah itu bahasa yang mudah? Boleh juga. Boleh juga ya. Coba kalau itu kan jauh. Lebih ke posisi. Iya kan? Itu diambil Ini kata ganti. Iya, lebih ke dia. Itu tuh kan karena bang ngomong bahasa Indonesia ya. Ngomong Indonesia kan bisa ini Iya, itu kan. Iya, benar-benar. Tapi kalau di Arab begini nih apa namanya kata gantinya tuh. Bukan isim isyarah tapi isim domir. Lebih jelas loh. Iya sih. Lebih jelas sebenarnya, lebih clear. Karena kan dia sebenarnya bukan benda yang ingin ditunjuk di mana posisinya. Tapi itu sebagai kata gantinya gitu kan. Langsung ke bendanya.
langsung ke topiknya. Topiknya tentang bahasa Urdu kan. Jadi bukan ini itu, tapi bahasanya itu, bahasa Urdunya itu kata gantinya gitu. Paham nggak? Bisa nggak bedanya? Itu sempit banget sebenarnya. Betul, karena dia nggak punya kata-kata yang bisa mewakili itu. Lanjut. Siapa nih? Saya ya. Yes. Wa hamzatu malugotu Itu ada komanya kan, jadi bahasanya gitu-gitu. Wa hamzatu ma lugotuhu gitu. wa hamzatu malugotuhu Artinya apa? ada. Dan hamzah, apakah bahasamu? Bahasa Dia nanya ke orang ketiga, Pak. bahasanya. Karena hu itu kan apa hu? Hu itu apa tadi? Ini nanyanya ke Muhammad bukan ke Hamzah. Tadi kan ada di ini loh, ingat lagi isim domir huwa, huma, hum, hiya, huma, Guna, anta, antuma antum, anti, antuna, ana. Coba awas ulangi. Huwa huma hum hiya Huma, huma hunna anta, anta anti antuma nanya lagi. ana Nanya nahnu. lagi. Coba Faiz coba lagi. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Oh bisa tuh. Lihat di halaman 1 nih Pak Abbas. Halaman 1 lihat. Halaman pertama. Huwa itu kalau isim apa namanya dia kalau dia sebagai posisi sebagai mubtada atau fa'il. Ya kan? Atau di sini mubtada lah karena dia kan jumlah ismiyah mubtada posisinya sebagai pelaku, sebagai subjek, sebagai inti kalimat. Kalau dia posisinya sebagai objek atau kata ganti itu dia sebelahnya tuh jika terletak dari fi'il jadi berubah jadi apa? Hu. Jika terletak di akhir isim bacanya hu gitu. Jadi hu itu sebetulnya adalah huwa kata gantinya. Kalau dia posisinya setelah isim atau setelah fi'il gitu. Logo itu isim atau fi'il? sim, Logo itu isim atau fi'il? sim. Kenapa isim? Ya bahasa artinya. Artinya bahasa. Ya. Karena tidak ada ciri fi'il ya logo itu. Oh iya. Ya kan? Ciri fi'il, ciri huruf. Ya, jawabnya Betul. Pak Haji. Jawabannya pada di itu. Jadi jariah di pahalanya tuh coba dipakai di copy paste tuh. Malu gotu hu. Lugotu huwa aslinya karena di belakang jadi hu. Ya gitu. Lanjut ya, Tat. Lanjut. Lugotuhu al-yabaniyatu wa hiya lugotun sya'batun Su'batun. Syu'batun Ya. Difficult. Tuh, contohnya coba ada yang bisa baca nggak tuh yang tulisan Jepang tuh? Ini Korea kan? Jepang ini. Jepang. Jepang. Oh, ini. Kasih contoh. Itu artinya ada yang bisa baca nggak nih? Pak Dari kan sering ke Jepang nih, walaupun cuma mampir di Narita. Di foto dulu, Tat. Iya. Foto. Pak Jadi ini ngerti bahasa Thailand ya? Saya tahu. Nggak ada yang tahu nih artinya. Bacanya apa nih bahasa Jepang? Nggak ada yang tahu. Ustadz lebih tahu. Apa kita ada kursi bahasa Jepang? Ini artinya bahasa Jepang. Tahu dari mana saya bahasa Jepang? Saya bahasa Arabnya al-gotul ya baniyatu. Itu baca. Itu kan ada di bawahnya itu al-gotul ya baniyatu. Oh iya. Oh alah. Itu dia bahasa Jepang. Bukan saya udah pernah bisa bahasa Jepang bukan, kan cuma baca Arab. Al-gotul ya baniyatu. Itu lamnya kok double ya, Tat? Kenapa? Lamnya kok double ya? Yang mana al-lughah? Al-lughah. Kan ada alif lam.
Oh. Asal kata-katanya lugo kan, Mm-mm. tambah alif lam. Apa namanya tuh al-lughatul yabaniyah tuh artinya apa tuh? Lahat man'ut. Langsung connect tuh. Lahat man'ut. Kenapa Eris langsung cepat jawabannya? Karena ciri-ciri udah jelas. Jelas ya. Dan nempel berarti. Lamnya kok nggak satu kan? Ini kan alif lam. Kalau digabung jadi gimana? Double kan alifnya kan? Ya enggak? Iya kalau di sini begitu kan? Coba digabung aja. Gitu. Ini Pak. Bisa dipahami nggak? Siapa? Eh, Gini asalnya. iya. Nggak boleh dijadikan satu lam dengan tasjid. Ini harus dibaca tasjid dia. Alif lamnya tetap dia nggak boleh dihilangin. Oh nggak boleh dihilangin ya? Nggak boleh. Kan alif lam. Kayak apa contoh yang lain ya? Kayak labanun. Makanya Allah itu juga ya? Kalau itu lafzu jalalah kalau Allah. Oh khusus ya? Nggak bisa Iya. dijadikan pembanding. Nggak ada duanya. Ini al, ini la, ba, nun. Apa artinya la, ba, nun? Susu. Kayaknya tiap hari minum susu ya. Atau ingat susu ibu aja, ASI. Ini gimana nulisnya nih? Al, la, ban. Gitu. Oh iya, tetap harus dua ya. Ini kan kalau habis apa? Habis sholat tarawih kan yang 20 rakaat ya, biasanya itu baca doa kambilin kan? Ya. Labanis syarab, ya. Susu dari surga. Susu sapi atau susu kambing? Enggak pasti harusnya ada bedanya dong. Enggak. Oh, Umum. Nah kalau kita nyebut itu susu sapi, susu kambing. Ya sebut labanul bakoro bisa, labanul ghonim bisa, labanul etawa juga bisa. Kalau susu ibu tuh? Labanul umi lah, ASI. Labanul umi. Iya, betul-betul pilih. Antum ya Pak? Ya. Tadi artinya apa nih? Lu gotu apa nih? Artinya apa? Bahasa Jepang. Dan Bukan bahasa Jepang. Bahasanya bahasanya bahasa Jepang. Oh ya, bahasanya adalah Jepang. bahasa Jepang ya Bahasa betul. Jepang. Dan dia Dia itu kemana? bahasa Jepang. Dan dia bahasa yang sulit. Dan bahasa Jepang adalah bahasa yang Ya, sulit. dan Itu bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Ini contohnya gitu maksudnya. Ini contohnya. Tulisannya gitu. Siap. Gitu maknanya. Lanjut. Aina abuka ya Muhammad? Di mana Muhammad tuh bapamu wahai Muhammadin Muhammad? atau Muhammadun? Ini lagi belajar Oh kita. iya, betul ya. Aina abuka ya Muhammadun? Di mana bapamu ya wahai Muhammad? Betul ya, Kak? Ya. Abi fil Kuwaiti. Bapakku di Kuwait, Negara Kuwait. di negara Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia dokter yang syahirun. Masyhur, Oh iya, yang terkenal. famous. Apa tuh Tawibun Sairun?
Dokter yang terkenal. Oh, Natman Utat. Iya gitu. Kalau caranya gitu tuh maksudnya gitu ke arahnya sana. Pasti caranya yang sudah pernah kita pelajari supaya ingat. Oh ini, contohnya sampai nempel, nggak susah lepasnya gitu. Jadi namanya nata itu bukan hanya alif lam, bisa juga tanwin. Tadi kan alif lam dulu tuh. Ad-darsu al-ashiru, ya tadi kan contohnya tuh. Terus tadi apa? Al-lughatul al-yabaniyatu. Ini contoh yang tanwin. Lughatun, su'batun, tabibun, sahirun, itu juga naat manut. Lanjut. Wa aina umuka, dan di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisati hunaka. Betul nggak bacanya? Salah. Di mana salahnya? Aku menyesatkan ya. Hah? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Artinya apa? Dia Dia tuh siapa? ibu. Ibunya siapa? Oh, ibunya Muhammad ya, ibunya Muhammad. Ibu aneh. Terus? Aidon Aidon itu apa tadi, Pak? Tugas. Apa? Oh, juga. Kalau orang Jawa apa ya? Juga bahasa Jawa apa mas? Iya, yo iku. Bodoh. Waduh. Yo iku. Juga apa contohnya? Udah next aja. Coba lanjut silakan. Ya, fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga ada di Kuwait. Bersama bapak. Coba ulangi yang jelas Ya, coba. dia ibu saya. Aidon juga di Al Kuwaiti Kuwait. Kenapa ti? Karena ada fi. Karena nggak ditanya ya. Luar biasa. Ma'a bersama abi bapak. Bapak siapa? Bapak aneh. Tahu dari mana itu bapak aneh? Ya masa ibu aneh bersama bapaknya orang lain. Aduh. Nyawa mana bener. Tidak sesuai dengan konteks. Dia emosi loh. Salah mas puasa baru sahur. Ya, kita nggak pernah tahu kayak gimana kelakuannya kan sebenarnya. Di belakang kita nggak pernah tahu. Coba saya tanya yang di sini aja, khusus yang di belakang. Di sini aja nih. Kita taunya dari mana? Apa tuh tadi mana kata Abi itu adalah bapak saya gitu loh. Karena ada yaknya itu tat. Nah itu dia jawabannya. Ada yaknya. Abi. Itu artinya bapak saya. Kalau bapakmu? Abihu. Abika. Abuka. Gitu. Jadi abun itu abun, ahun, uktun, amun itu namanya asmaul khomsah. Isim yang 5. Jadi dia bentuknya begitu tuh. Tergantung kadang dibaca abu pakai waw ya. Abu kalau dia sebagai posisi sebagai rofa, sebagai mubtada atau sebagai fa'il. Tapi juga kalau dia sebagai objek atau sebagai pemilikan jadinya abi. Tapi kalau sebagai posisi sebagai maf'ul mansub aba
Aba Bakrin, itu mengikuti dia posisi. Itu namanya asmaul khamsah. Asal kata si abun. 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 Tuh. Gitu aja asalnya. Cuma kalau dia posisi sebagai apa namanya objek, jadi abi. Kalau dia sebagai fa'il atau mubtada sebagai abu. Kalau sebagai mansub bacanya aba. Jadi ini kapan dibaca abi, kapan dibaca abu, kapan mengikuti dia posisinya di mana. Apa? Apa? Oh enggak, maksudnya khomsah itu ini abon, ada akhun, ada uhtun, ada amun. Ini cuma Salah satu. apa? Ini salah satu aja. Kita lagi ngomong abun kan sekarang. Nanti panjang nanti lama ini juga. Anda pikir Aba itu karena anaknya banyak ya? Bukan ya? Bukan. Aba Bakrin. Dia apa? Posisi sebagai maf'ul, objek. Mansub, posisi mansub. Jadi abi itu majrur, abu itu marfu, aba itu mansub. Hukum baca, mengikuti hukum baca posisi. Tergantung dia sebagai posisinya sebagai. Asal katanya cuma dua huruf ya, alif sama ba. Asal katanya itu. Lanjut, tadi mana? Hiya mudarrisati Hanaka. Nah, itu yang saya koreksi, bukan hana. Kita udah pernah belajar ini kan? Hanaka apa, hinaka apa, hunaka. Yang betul, hunaka. Udah pernah belajar belum kita ini? Udah kan? Huna itu artinya di sini. Hunaka artinya di sana. Udah pernah belum sih kita? Ini? Belum ya? Baru belajar nih ya, hada hadhi baru ya? Ya, hadi sudah. Baik, ini bacanya hunaka ya. Kalau ketemuin bacanya hunaka. Bacanya hunaka. Artinya di sana. Kalau huna tanpa ka tuh di sini. Tadi Mas Lega baca apa? Hiya mudar. Hiya mudarrisati. Kenapa dibaca Mudarrisatu. Kenapa mudarrisatu? Karena rofa kan. Kenapa Rafa? Setelah hiya kan. Iya namanya apa? Setelah hiya itu banyak, bisa ini, bisa itu. Badal. Hiya itu apa? Hiya. Ya isim isyarah. Artinya apa hiya itu? Dia. Oh, ya domir ya. Isim, domir, kata Ganti. kata ganti siapa ini? Ibu. Ibu. Ya. Makanya disebut hiya kan? Kenapa bukan huwa kan? Ya. Nah, dia dalam kalimat sebagai apa? Hiya itu. Dalam kalimat hiya dan seterusnya itu kan kalimat kan? Mubtada. Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Ya, karena isim dia. Karena isim di awal kan Awal. kalimat itu. Dibalik-balik aja sebenarnya. Ya kan? Berarti kalau dia mubtada harus ada apa? Khobar. Sebentar. Mubtada itu hukum bacanya apa? Hukum baca mubtada apa? Rofa kan. Marfu. Marfu'un. Apa alamat rofanya di sini? Yang hiya. Iya kan kalau mau iya kan mubtada. Fathatun. Hah? Fathatun ini. Nah, apakah betul begitu? Kenapa kok harusnya apa kalau mubtada? Domatun. Domatun. Terus kenapa ini? Ya, karena mabni. Gitu jawabnya. Karena dia mabni. Menefi mahali rof'in. Menempati posisi rofa. Dia kenapa A? Karena mabniun. Alal fathi. La I'raba lahu. mahala. Lahu al-i'rabu. i'rabu. Gitu jawaban. Nah kalau hiya itu mubtada berarti apa kata setelahnya? Badal mubtada. Sejak kapan ada mubtada? Bukan khobar berarti.
Habis mubtada apa? Khobar. Khobar lah. Ya kan? Nah, khobar itu apa hukum bacanya? Marfu. Fukun. Walamat rafi'nya apa? Domatun, dohiratun. Domatun. Berarti bacanya apa nih? Mudar? Mudah dari satu. Tun, mudah dari satun. Ah, kenapa tun? Nah, karena tidak ada alif lamnya. Alif lamnya. Maka wajib dibaca Tanwin. 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 Doang apa lu? Pak Erik tadi nahan untuk pengen ngomong tanwin. Nah, itu. Pak Erik udah full sesi waktu pas berapa? Oh gitu ya. Udah lewat ya? Iya. Udah master. Sekarang gantian. Apa artinya ya, Ustaz Hunaka? Dia ibu saya. Hmm. Mudarisatun itu ustazah ya. Guru ya. Iya, guru. Guru Hunaka di sana. Di mana di sana tuh? Di Kuwait. Kuwait, betul. Berarti paham kan? Lagi ngomongin apa? Lanjut. Abbas. Hamid. Hamid. Iya. Hamid. Ya. Adhabta ila Kuwait. Coba baca yang betul, baca yang betul. Hah? Adhabta Ah, gitu. ila Kuwaiti ya Muhammad. Adhabta. Muhammadin ini Pak Abbas Oh, masih ya. diulang-ulang. Ya Muhammadun. Hmm. Adhabta ila Kuwaiti ya Muhammadun. Ilal Kuwaiti. Ada alif lamnya kan? Ilal. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadun. Boleh nggak saya bilang ila Kuwaiti aja bacanya gitu? Boleh nggak? Apa? Ila Kuwaiti tadi kayak baca cara baca Pak Abbas. Ila Kuwaiti alif lamnya nggak dibaca, boleh nggak? Boleh, tapi ini al Kuwaiti berarti. Ila al Kuwaiti gitu. Boleh nggak? Apa boleh nggak? Boleh nggak tanpa alif lamnya nggak dibaca gitu? Al-Kuwaitinya nggak, alifnya nggak dibaca boleh nggak? Ila Kuwaiti gitu boleh nggak? Tidak karena ada alif lamnya ini. Iya. Dia ada alif lamnya. Ini udah alif lamnya nggak dibaca lagi udah alif lamnya. Udah jelas udah alif lamnya nggak dibaca. Nah saya tanya, boleh nggak gitu? Boleh nggak seandainya saya baca ila Kuwaiti gitu? Boleh nggak? Kenapa boleh? Boleh apa? Nggak apa-apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya ila kuwaitin. Betul nggak begitu? Salah. Salah, kenapa salah? Karena harusnya dibaca alnya. Enggak, ini masalah boleh nggak boleh ya. Iya. Ini kita lagi baca itu. Karena Kuwait ya cuma satu di situ. Spesifik. Spesifik ya. Bukan spesifik ya. Kalau spesifik berarti boleh nggak? Boleh saya tanya. Kalau udah spesifik, kenapa harus pakai alif lam gitu? Ya karena ma'rifah. Kan kalau udah spesifik, contoh kayak Muhammadun, kan nggak perlu pakai alif lam kan? Al Muhammadu kan nggak perlu. Karena yang Muhammad itu udah spesifik orangnya itu, bukan yang lain. Lega, Mas Lega kan nggak perlu pakai al-lega gitu, nggak perlu kan? Ya nggak? Ya. Ah, sekarang pertanyaan begini, karena tadi bilang Kuwait itu adalah nama negara spesifik. Kenapa mesti pakai alif lam lagi? Makanya saya tanya tadi, boleh nggak kalau saya baca alif lamnya nggak ada gitu? Ila Kuwait itu cara bacanya tadi. Karena nama negara Tat. Terus kalau nama negara kenapa? Oh boleh aja tas. Setiap nama negara Anda lihat selalu pakai al Indonesia, terus al Yabani, al semua kan. Ya. Saya tanya, berarti nggak boleh? Nggak boleh, harus pakai alif lam gitu kan? Iya. Iya. Jawabannya iya berarti harus pakai alif lam. Nggak juga ya. Nggak tentu. Terus tadi ada fakta tadi yang disampaikan Lega tadi. Semua negara yang Lega baca, semua pakai alif lam semua. Depan Al-Hindi, Al-Yabani, Al-Indonesia, Al-Ameriki, Albania. Al-Baritonia, Almania. Nah, semua pakai alif lam. Nggak ada yang nggak pakai alif lam. Algeria. As-Saudi. Aljazair. Iya betul Aljazair, betul Aljazair. Iya. Tapi kalau Mesir enggak loh, Misro. Misron ya tadi. Enggak, pakai alif bengkong kan. Misro ya, ianya ya mati, Misro. Saya kira Misra makanan. Habis di jeroknya, habis dalam.
Jadi apa kesimpulannya? Gini, ketentuannya kalau nggak ada alif lam harus pakai apa? Tanwin. Tanwin. Jadi boleh nggak? Ila kuaitin gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Iya, boleh. Kadang di halaman ratusan ini nih. Lam adri tak? Lamar. Apa Wismo? Lamar juga. Apa Faiz? Apa yang ditanya Ustaz? Udah belajar nama-nama negara. Oh ini isim-isim yang dilarang bertanwin. Salah satunya negara non Arab. Kayak Pakistan, Pakistan. Coba cek halaman tadi itu berapa? Halaman berapa? 118. 118. Di nomor 5 Ajam termasuk yang non Arab. 118. Isim-isim yang dilarang bertanwin. Nomor 5 kan itu ada Pakistan tuh, Pakistan. Jadi enggak termasuk yang isim-isim yang dilarang bertanwin ya. Kuwait itu termasuk bahasa asli Arab atau Ajam? Bahasa baku. Ini nama tempat sebetulnya, nama negara. Kuwait itu negara termasuk Arab kan? Iya, Negara itu Arab. kan? Iya. Jadi negara Arab. Berarti Arab dong. Arab. Iya. Terus artinya apa? Jadi boleh pakai tanwin? Boleh. Boleh. Kuwaitin gitu ya? Iya. Kenapa di sini milihnya pakai alif lam? Ikut umumnya kan? Ikut umumnya. Ya. Sudah? Udah. Lam adri tak? Lam adri ya. Jadi Kuwaiti tadi jawabannya pertama dia itu termasuk bukan yang non Arab. Artinya dia bagian dari Jazirah Arab. Ya. Bukan Ajam maksudnya di Arab. Bukan Baghdad, bukan Pakistan, gitu, bukan. Yang itu nggak boleh terima tamu. Ini sudah boleh terima tamu. Ya, boleh terima tamu. Ila Kuwaitin boleh. Ya. Cuma kenapa pakai alif lam? Ila Kuwaiti ini memang mengikuti jamak ya, golibnya, mengikuti banyaknya. Kebanyakan itu semua nama negara diawali dengan alif lam. Kenapa? Ini alif lam itu artinya alif lam jinsiyah namanya. Alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah kita belum belajar itu ya, belum belajar. Alif lam jinsiyah itu maksudnya alif lam yang di situ fungsinya untuk menyebutkan kategori. Apa kategori itu ya bahasa Indonesia? Cluster, kelompok, grup. Itu pakai alif lam. Contoh begini. Contoh ya, alif lam ini. Wal asri innal insana. Al insan. Itu alif lamnya itu alif lam jinsiyah. Maksudnya mencakup seluruh manusia. Kelompok manusia. Baik laki, perempuan gitu ya. Tua, muda, besar, kecil. Kemudian apa lagi? Warna kulitnya apa gitu. Terus apakah di agamanya apa aja gitu maksudnya. Itu misalnya alif lam jinsiyah. Artinya mencakup kategori manusia. Jadi alif lam di sini konteksnya adalah alif lam jinsiyah untuk mengkategorikannya sebagai nama negara. Makanya disebut pakai alif lam jinsiyah namanya. Jadi kenapa ini pakai alif lam? Karena ini alif lam jinsiyah. Menunjukkan grup negara. Gitu. Lanjut. Supaya nggak boring, coba gantian sekarang. Pak Saiful sama Pak Dadi.
Wa aina umuka? Tadi udah ya? Tadi udah itu. Udah. Bener. Belum. Ulang lagi coba dari adhabta coba. Oh, Pak ada Saiful. apa ya? Ada habta ilal Kuwaiti ya Muhammadun. Artinya apa? Ada habta, itu apa artinya? Apa? Oh. Apa? Apakah? Artinya atau Itu apa artinya? apakah? Coba lihat di ini halaman berapa nih? Halaman berapa di sini? Halaman 6. Halaman 6. Halaman 8. Halaman 8 nomor 6. Paling atas. Istifham. Ketemu nggak? Halaman 8 nomor 6 paling atas. Ketemu? Oh iya, apakah? Itu apa namanya? Harfu istifham. Ya, harfu al-istifham. Harfu istifham. Apa artinya? Kata Kata tanya. tanya. Jadi A itu apa artinya? A? Apakah? Apakah? Ya. What bahasa Inggrisnya. Terus Dahabta telah pergi. siapa yang pergi? Apakah telah pergi? Siapa yang pergi? Ini pertanyaan apa? Orang tua ya? Muhammad. Kamu pernah pergi ke Oh, pernah pergi ya. Apakah kau telah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Jadi gini, Muhammadun. Dahabat telah pergi. Apa kamu pernah pergi ya? itu ada A tambah Dahab. zahaba tambah tak. Ya. Dahab. Jadi tadi kan A ini harfu apa? Istifham. Istifham. Ya. Zahaba Fil. fil apa? Fil madi. Artinya apa? Telah. Siapa yang pergi? Muhammad. Iya, berarti kalau di sini apa namanya? Dia laki-laki kan? Karena saya nggak di sini nggak sebut Muhammadnya. Kalau di situ emang Muhammad. Kota apa? Isim domir. Anta. Jadi dia sebetulnya adalah bentuk kata kerja untuk orang kedua laki-laki tunggal. Jadi kalau di tasrifan tuh zahaba untuk huwa kan? Coba lihat di sini halaman berapa ya? Ada nggak di sini? Tunggal. Nah ini, ya. Lihat halaman 2. Halaman 2 kotak yang atas. Baris keberapa tuh? Anta. Lihat kata ganti anta. Anta. Ketemu nggak? Iya. Halaman 2 kolom kotak yang atas baris keberapa tuh? Anta. Kata ganti anta. Ketemu? Temu. Lega nggak punya? Mas Lega? Oh iya, tak ya, abta. Nggak pegang. Nah lihat tuh, kata ganti anta ketemu ya? Ketemu? Merek? Ketemu. Terus yang itu kan ada kolom fi'il madi namanya kan? Fi'il madi kan? Iya. Itu apa tuh? Titik-titik huruf apa Ta. tuh? Ta kan? Belakangnya tak. Iya. Ada sukunnya kemudian ta. Jadi ini kata awal kali kan dahaba nih. dimatikan. Nah gitu. Jadi karena dia di gini ke ininya, jadi a da. Nah, ini ya. Ini sukunin tuh, sukun. Jadi kalau nanti kita belajar tasrifan, udah jam 7 ya? Jam 7. Nanti kita sampai satu saat mesti
tahu perubahan kata nih. Asal katanya dahaba. Sorof ya. Dahaba, dahaba, dahabu, huwa, humahum. Itu. Oh ya, sorof ya. Oh itu ada begitu. Ya. Dahabat, dahabata, dahabna, hiya, humahunna. Gitu. Dahabta, dahabtuma, dahabtum, anta, antuma, antum. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna, anti, antuma, antunna. Dahabtu, ana. Dahabna, kami pergi gitu. Nanti terakhir sampai situ. Kenapa dibaca nih azhabta? Karena dia kata ganti orang kedua, laki-laki tunggal. Azhabta. Ya, kalau di jam 7 kita Stay tune ya, stay tune. Artinya Saya alternatif juga ya. Tinggal Yesul nggak apa-apa Yesul. Saya ngizinin. Yesul. Nggak apa-apa. nggak ada kelas susulan. nggak ada kelas susulan. Bawah doang. Apa nih mau sedang? Jangan diniatin, jangan nggak datang. Iya, enggak. Maksudnya ini saya meledek Pak. Kita tutup sampai alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.